Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kalbarpedia. Kalbarpedia kembali hadir di hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan informasi. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Menurut terminologi, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Lalu bagaimana cara mendapatkan pertolongan dari Al-Quran? Untuk itu, simak ulasannya dan tonton sampai habis hanya di channel Kalbarpedia. Abu Umamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan supaya kami semua mempelajari Al-Quran. Setelah itu Rasulullah memberitahu tentang kelebihan Al-Quran. Ia berkata, belajarlah kamu akan Al-Quran. Di akhirat nanti ia akan datang kepada ahli-ahlinya, yang mana dikala itu semua orang sangat memerlukannya. Ia akan datang dalam bentuk yang seindah-indahnya, dan ia bertanya, kenalkah kamu kepadaku? Maka orang yang pernah membaca Al-Quran menjawab, siapakah kamu? Maka berkata Al-Quran, akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung, dan juga telah bangun malam untukku, dan kamu pernah membacaku di waktu siang hari. Kemudian berkata orang yang pernah membaca Al-Quran itu, adakah kamu Al-Quran? Lalu Al-Quran mengakui dan menuntun orang yang pernah membacanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang itu diberikan kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kirinya. Kemudian dia meletakkan mahkota di atas kepalanya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Imam Muslim, Sahih Muslim. Pada kedua ayah dan ibunya pula, yang Muslim diberikan perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia walaupun berlipat ganda. Sehingga keduanya bertanya, dari manakah kami memperoleh ini semua? Padahal amal kami tidak sampai ini. Lalu dijawab, kamu diberi ini semua karena anak kamu telah mempelajari Al-Quran. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menampakkannya dengan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga dan diberikan hak untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada 10 orang kerabatnya yang semuanya sudah ditentukan masuk ke dalam neraka. Hadis dhaif diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, halaman 2830. Di akhirat nanti semua perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan menerima balasannya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang maha tahu, lebih tahu segala sesuatu dari kita, dan hanya Allah yang maha benar dan pemilik kebenaran yang mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.